Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra. Hari ini kita akan membahas satu penyakit yang banyak sekali dialami oleh para lansia, yaitu penyakit asam urat. Penyakit ini sering dianggap ringan, tapi sebenarnya bisa membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, bahkan bisa menurunkan kualitas hidup seseorang di usia lanjut. Bapak Ibu sekalian, banyak dari kita yang sering mendengar istilah asam urat, namun tidak semua benar-benar memahami apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, dan apa yang harus dilakukan sebelum penyakit ini makin parah. Bahkan tidak sedikit dari para orang tua kita yang menahan sakit, menahan nyeri di kaki, di sendi, di jari tangan, tapi tetap berusaha berjalan dan bekerja karena tidak tahu kalau itu tanda-tanda asam urat tinggi. Kisah ini sering terjadi di masyarakat kita. Banyak lansia datang mengeluh, "Dok, kaki saya sakit kalau jalan, seperti ditusuk-tusuk, apalagi malam hari." Ada juga yang bilang, "Saya kira cuma pegal biasa, tapi kok makin lama makin bengkak, nggak bisa jalan." Padahal itu adalah tanda-tanda asam urat yang mulai meningkat dalam tubuh. Kalau kita lihat dari sisi medis, asam urat, uric acid, adalah sisa hasil metabolisme purin, zat alami yang ada di makanan, seperti daging, jeroan, ikan asin, dan beberapa jenis kacang. Ketika kadar purin berlebihan, tubuh tidak mampu membuang semuanya, sehingga menumpuk di darah dan akhirnya membentuk kristal di sendi. Kristal inilah yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan rasa panas di persendian. Bagi para lansia, hal ini menjadi lebih berbahaya karena fungsi ginjal mulai menurun seiring usia. Artinya kemampuan tubuh untuk membuang kelebihan asam urat juga berkurang. Akibatnya, sedikit demi sedikit, racun ini menumpuk dalam tubuh dan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang tadinya aktif beraktivitas, pagi jalan ke kebun, sore menyapu halaman, malam mengaji di masjid, tiba-tiba tidak bisa bergerak karena nyeri di lutut dan kaki. Itulah penderitaan yang banyak dialami oleh lansia sebelum mengenal pengobatan alami. Banyak yang mencoba minum obat kimia dari apotek, tapi hasilnya hanya sementara. Begitu obat berhenti diminum, nyerinya kambuh lagi. Ini karena obat kimia hanya menurunkan kadar asam urat sementara, bukan memperbaiki penyebabnya. Sementara itu, pola makan tetap tidak berubah. Masih suka makan daging, gorengan, dan kurang minum air putih. Akhirnya penyakit pun datang lagi dan lagi. Di desa, saya pernah menemui seorang bapak berusia 68 tahun bernama Pak Umar. Beliau dulunya kuat, rajin bekerja di kebun, tapi sejak usia 65 tahun, mulai sering mengeluh sakit di pergelangan kaki dan jari tangan. Setiap kali bangun tidur, sendinya kaku dan sulit digerakkan. Kadang sampai tidak bisa pakai sandal karena bengkak. Pak Umar bilang, "Saya kira cuma masuk angin, Dok. Saya urut saja tiap malam, tapi makin diurut makin bengkak. Lama-lama bahkan jalannya pun harus pakai tongkat." Waktu diperiksa, ternyata kadar asam uratnya tinggi sekali, hampir 2 kali lipat dari batas normal. Inilah contoh nyata banyak dialami para lansia, tidak sadar bahwa gejala kecil bisa jadi tanda penyakit besar. Dan hal yang lebih menyedihkan, banyak yang takut ke dokter karena khawatir disuruh minum obat terus-menerus, atau karena mereka pikir obat kimia bisa merusak ginjal. Akhirnya, mereka bertahan dengan rasa nyeri setiap hari, tanpa tahu bahwa sebenarnya ada cara alami yang bisa membantu menurunkan asam urat tanpa efek samping. Kita perlu pahami, penyakit asam urat tidak hanya menyerang sendi, tapi juga bisa merusak ginjal jika dibiarkan terlalu lama. Bagi lansia ini sangat berbahaya karena ginjal sudah bekerja lebih berat dibanding orang muda. Selain itu, gaya hidup dan pola makan menjadi faktor utama. Dulu orang tua kita makan sederhana, sayur, ubi, singkong, ikan rebus. Tapi sekarang, banyak lansia ikut pola makan anak muda. Banyak gorengan, makanan cepat saji, dan jarang bergerak. Inilah yang membuat penyakit asam urat makin meningkat di usia lanjut. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas bagaimana pengobatan alami bekerja, kita perlu tahu dulu akar masalahnya. Makanan tinggi purin, kurang minum air putih, kurang bergerak, tidur tidak cukup, emosi atau stres yang tidak terkendali. Semuanya berperan besar terhadap munculnya penyakit asam urat.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin tekankan satu hal. Tubuh kita ini luar biasa. Kalau kita rawat dengan benar, ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau terus kita biarkan, penyakit sekecil apapun bisa menjadi bumerang di usia tua. Asam urat bukan penyakit yang harus ditakuti, tapi harus dipahami. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa mengendalikan asam urat tanpa harus bergantung seumur hidup pada obat kimia. Dan disinilah peran obat alami mulai dikenal dan memberikan harapan baru bagi banyak lansia seperti Pak Umar. Manfaat jahe untuk tubuh, terutama bagi lansia usia lanjut, sangat besar. Karena jahe mengandung zat aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingeron yang bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, serta membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Berikut penjelasan lengkapnya. Ke-1. Meningkatkan sirkulasi darah. Pada lansia, aliran darah sering melambat akibat elastisitas pembuluh darah yang menurun. Jahe dapat membantu melancarkan peredaran darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Kandungan gingerol dalam jahe membantu melebarkan pembuluh darah secara alami. Kedua, mengurangi nyeri sendi dan otot. Banyak lansia mengalami nyeri sendi rematik, asam urat, atau pegal otot. Jahe bersifat antiinflamasi alami, membantu mengurangi peradangan pada sendi, pereda nyeri alami, terutama pada lutut, pinggang, dan tangan. Rutin minum air jahe hangat pagi dan malam, membantu mengurangi kekakuan sendi. 3. Menjaga kesehatan jantung. Jahe mampu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, mencegah penggumpalan darah, menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini sangat penting bagi lansia yang berisiko hipertensi atau penyakit jantung. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh lansia cenderung menurun. Jahe membantu meningkatkan sistem imun, melawan infeksi virus dan bakteri, mengurangi risiko flu dan batuk, terutama saat cuaca dingin. Minum air jahe tambah madu sangat baik untuk meningkatkan imun alami. Kelima, menjaga fungsi otak. Kandungan antioksidan pada jahe membantu mencegah penuaan dini pada sel otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, menurunkan risiko Alzheimer dan demensia pada lansia. Jahe juga dapat membantu menjaga kestabilan suasana hati anti-stres. Keenam, melancarkan pencernaan. Salah satu masalah umum lansia adalah pencernaan lambat atau perut kembung. Jahe membantu merangsang produksi enzim pencernaan, mengatasi mual, masuk angin, dan sembelit, membuat perut terasa lebih nyaman. Ketujuh, menghangatkan tubuh dan meningkatkan energi. Jahe memberikan efek hangat yang menenangkan, sangat cocok bagi lansia yang sering merasa kedinginan atau lemah. Selain itu, jahe membantu meningkatkan metabolisme sehingga tubuh terasa lebih segar dan bugar. Tips: konsumsi jahe untuk lansia. Gunakan jahe merah untuk efek lebih kuat. Rebus 1-2 ruas jahe dengan 300 ml air. Diminum hangat pagi atau malam. Bisa dicampur madu atau perasan lemon agar lebih nikmat. Hindari konsumsi berlebihan jika ada masalah lambung atau sedang minum obat pengencer darah. Manfaat bawang putih dalam tubuh pada lansia. Bawang putih Allium sativum dikenal sebagai obat alami 1000 manfaat karena mengandung senyawa aktif seperti allicin, sulfa, vitamin B6, vitamin C, serta berbagai antioksidan kuat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh lansia. 1. Menjaga kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Pada usia lanjut, risiko hipertensi dan penyakit jantung meningkat. Bawang putih membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami, mengurangi kolesterol jahat LDL, mencegah penyumbatan pembuluh darah, menjaga elastisitas pembuluh darah agar tetap lancar. Senyawa allicin berperan aktif melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah secara bertahap. Kedua, meningkatkan fungsi otak dan mencegah pikun. Lansia sering mengalami penurunan daya ingat dan fungsi otak. Bawang putih memiliki antioksidan yang dapat melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, meningkatkan aliran darah ke otak,
membantu mencegah Alzheimer dan demensia. Konsumsi rutin bawang putih dapat membantu menjaga daya ingat dan fokus di usia lanjut. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh lansia cenderung menurun, membuat mereka mudah terserang penyakit. Bawang putih mampu melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur. Membantu tubuh melawan flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Mempercepat proses penyembuhan. Kandungan alicin berfungsi sebagai antibiotik alami tanpa efek samping. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang. Bagi lansia yang mengalami nyeri lutut, pinggang, atau rematik, bawang putih dapat membantu mengurangi peradangan di sendi, menurunkan rasa nyeri dan bengkak, meningkatkan fleksibilitas sendi. Efek antiinflamasi dari sulfur alami membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Kelima, menstabilkan gula darah. Bawang putih dapat membantu mengontrol kadar gula darah, terutama bagi lansia yang menderita diabetes tipe 2, karena meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah, melindungi pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Rutin konsumsi bawang putih bisa bantu mencegah komplikasi diabetes. Keenam, membersihkan racun dalam tubuh. Bawang putih membantu hati liver membuang racun dari makanan, obat, dan polusi. Selain itu, kandungan antioksidannya melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketujuh, menjaga kesehatan mulut dan gigi. Meskipun baunya kuat, bawang putih dapat membantu membunuh bakteri penyebab plak dan infeksi gusi, mencegah sariawan dan radang tenggorokan. Kedelapan, menambah energi dan vitalitas lansia. Kandungan sulfur dan vitamin B6 dalam bawang putih dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, menambah tenaga dan semangat beraktivitas, mengurangi rasa cepat lelah pada lansia. Cara konsumsi yang baik untuk lansia. Ke-1. Bawang putih mentah 1-2 siung per hari. Dihancurkan dan diamkan 10 menit sebelum dikonsumsi. Bisa dicampur madu atau air hangat agar tidak terlalu pedas. 2. Rebusan bawang putih. Rebus 2 siung dalam 300 ml air selama 5 menit. Minum hangat pagi atau malam. 3. Campur dalam masakan sehat. Gunakan dalam sup, sayur, atau tumisan untuk meningkatkan rasa sekaligus manfaatnya. Hindari konsumsi berlebihan bagi lansia dengan gangguan lambung atau yang sedang minum obat pengencer darah. Kesimpulan, bawang putih adalah penjaga kesehatan alami lansia yang mampu melancarkan peredaran darah, menjaga jantung dan otak, meningkatkan imun, mengurangi nyeri sendi, menstabilkan gula darah, membersihkan racun tubuh. Dengan pemakaian teratur dan cara konsumsi yang tepat, bawang putih bisa membantu lansia tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Bapak Ibu sekalian, sahabat sehat semua, dari 2 bahan sederhana yang sering kita temui di dapur, jahe dan bawang putih, ternyata tersimpan rahasia besar untuk menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Kadang kita terlalu sibuk mencari obat mahal, padahal obat alami sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Jahe dengan hangatnya membantu melancarkan darah, mengurangi nyeri sendi, menjaga jantung tetap kuat, dan membuat tubuh terasa segar. Sementara bawang putih bekerja sebagai pelindung tubuh, menurunkan kolesterol, membersihkan pembuluh darah, melawan bakteri, dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit. Keduanya, bila dikonsumsi rutin dengan cara yang benar, bisa menjadi sahabat terbaik lansia untuk tetap aktif, sehat, dan bugar di hari tua. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada tubuh kita. Mulailah dari sekarang, dari yang sederhana, segelas air jahe hangat setiap pagi, atau 1 siung bawang putih setiap hari. Kecil langkahnya, tapi besar manfaatnya. Saya, Dr. Hendra, mengajak Bapak Ibu semua, sayangi tubuh kita dengan yang alami. Rawat kesehatan sebelum penyakit datang, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan, bukan beban. Kalau bukan kita yang menjaga tubuh ini, siapa lagi?
Ingat, sehat itu bukan mahal. Yang mahal adalah kalau sudah kehilangan kesehatan. Semoga dengan jahe dan bawang putih, para lansia kita tetap kuat, tetap semangat, dan selalu diberi umur panjang yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.